Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya kabarnya ya dan senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah Yang Maha Kuasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mengikuti konten saya dan mendukung dengan memberikan subscribe-nya tentunya ya dan juga men-share juga konten video ini ya. Mudah-mudahan teman-teman diberkati selalu oleh Allah Yang Maha Kuasa dan harapan saya mudah-mudahan bermanfaat tentunya ya. Saya juga mengucapkan juga terima kasih, banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tuh tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari channel YouTube Maulana Nur Sobri ini tentunya gitu. Dan juga saya ingin sampaikan juga buat teman-teman bahwasanya di konten saya itu gak cuman bahas tentang saham aja atau pasar modal, enggak, tapi saya juga bahas cryptocurrency, juga banyak hal yang ingin saya bagikan juga. Bagi buat teman-teman, konten ini juga ada juga di podcast ya, di My Pod Story, itu ada Spotify dan berbagai macam varian podcast lainnya ya, media podcast lainnya. Silakan teman-teman juga bisa follow atau mendengarkan juga via podcast juga. Oke guys, di kesempatan kali ini yang ingin saya ulas, kita berada di sesi bincang saham ya, atau di seri bincang saham. Ini berdasarkan juga masukan dari teman-teman trader, investor, juga broker juga tentunya untuk kita sempat ngobrol dan yang menjadi menarik sehingga saham inilah yang terpilih gitu ya. Terus analisa saham BRPT gitu ya kan. Dan analisa saham BRPT ini Barito Pacific ini akan kita estimasikan perkiraannya kisaran dari tanggal 8 sampai 16 November 2021. Dan konten ini saya buat di tanggal 6 November 2021 gitu. Tapi pastinya video konten ini ya itu disclaimer on ya, tetap ini disclaimer on, bukan merupakan sebuah instruksi atau rekomendasi membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi. Dalam hal ini tentunya saham BRPT bukan, tapi ini hanya sekedar sharing informasi saja, sharing analisa saja. Mudah-mudahan bisa digunakan sebagai second opinion atau ya membuka cakrawala teman-teman lah gitu. Harapannya ke sana gitu ya kan. Tapi tetap saran saya teman-teman untuk berkonsultasi dengan praktisi yang ada gitu, para profesional di pasar modal tentunya. Saran saya sih seperti itu. Oke, kita langsung saja tonton video ini sampai selesai. Oke, terima kasih sebelumnya dan kita lanjutkan. Oke, sebelum kita ini ya mereview lebih jauh ya, kita akan mereview sebentar ya, Di sini saya menggunakan platform RTI Business versi Android ya. Nanti bisa teman-teman download aja di Play Store juga di sana. Dan kita akan mulai dari BRPT ya di sini. BRPT yaitu emiten Barito Pacific Tbk ya, dengan kode BRPT ini memang menjadi menarik gitu. Karena apa? Karena pada hari Jumat kemarin mereka tuh menguat gitu. Mereka ditutup di level harga 970 atau plus 35 poin atau secara persentase saham BRPT ini, Barito Pacific ini guys, itu plus 3,74% guys gitu. Dan sejak awal pembukaan ya saham BRPT ini itu berada di area hijau atau zona hijau gitu. Jadi dia nggak sampai terkoreksi di bawah harga penutupan kemarin ya. Kalau di harga penutupan kemarin di tanggal 4 Novembernya itu ya, saham ini ditutup di level harga Rp935 per lembar gitu. Tapi di hari Jumat kemarin tanggal 5 November 2021 Barito Pacific ini itu ditutup di level harga 970 gitu. Menguat 35 poin guys gitu. Jadi itulah menarik saham ini ketika saham memang agak sepi ya sebagian ya gitu. Tapi ternyata saham Barito ini berada di zona hijau bahkan ditutup menguat ya secara persentase kisaran 3,74% gitu guys. Dan memang sejak pembukaan saham ini memang sudah plus 5 poin ya, yaitu dibuka di level harga 940 dengan rentang hariannya saham BRPT ini berada di level harga 940 sampai 970 gitu per lembar rupiah ya di sini. Dan rata-rata harga yang diperdagangkan rata-ratanya yaitu di level harga 956,40 rupiah. Ini kalau rata-rata yang ditransaksikan harganya, oke. Dan price earning ratio-nya saham BRPT ini memiliki price earning ratio yaitu senilai 32,80 kali guys gitu.
dengan kapitalisasi pasar senilai 90,93 triliun. Wow, sangat tinggi sekali guys. Dan sini bisa teman-teman kita beralih ke view berikutnya, yaitu price diary-nya ya. Memang mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 5 kemarin ya, mengawali bulan, menutup akhir pekan ya kan, di awal bulan ini, di pekan pertama awal bulan November ini ya kan, mereka sudah menguat mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 5 November kemarin, dan rata secara hariannya, 12 hariannya ya, di situ saham ini itu menguat 170 poin, atau secara persentase itu di level 18,7% gitu. Namun memang secara 6 harian terakhir mereka minus 130 atau minus 13,46%. Tapi secara kumulatifnya, secara 30 harian secara kumulatif ya kan, mereka ditutup menguat, yaitu 40 atau secara persentase 4,61% guys gitu. Kalau untuk performan harganya nih guys, di sini ya bisa teman-teman perhatikan ya guys. Untuk performan hariannya, perharinya atau satu hari kemarin lah, itu memang ya menguat secara persentase 3,74%. Secara mingguan itu juga sama nih, mereka menguat juga sampai 3,74% secara mingguan, namun secara bulanan mereka menguat 2,11%. Ya kan, dan secara year to date-nya ternyata mereka melemah 11,82%. Apakah saham ini masih tergolong murah? Kita akan simak aja nanti. Namun secara tahunan ya, secara satu tahunnya saham ini menguat di secara persentase itu sekitar 14,12%. Jadi secara tahunan mereka tuh menguat 14,12% itu secara persentasenya. Dan ternyata di saham BRPT ini, Barito Pacific ini guys, ASI itu melakukan net buy gitu, mencatatkan net buy gitu di keseluruhan pasar ya. Ini secara regulernya aja sama 5,34 bio guys, lumayan. Meskipun secara transaksinya, baik secara volume per share, turnover EDR ataupun frekuensinya, itu masih didominasi oleh domestik. Domestik itu sekisaran ya 77,38% sampai 78,95% gitu. Sedangkan asingnya itu hanya kisaran 22,62%-an lah gitu, atau ya kisaran 21,05% sampai 22,75%, baik secara volume, secara turnover maupun secara frekuensinya guys ya kan. Mereka berhasil melakukan pembelian yaitu 5,34 bio gitu net buy-nya si asing di saham BRPT ini gitu. Dan secara sentimennya saya teman perhatikan di sisi kiri ini ya, ini ternyata ada perubahan laporan pemegang saham ya, mungkin karena ini ya adanya ini investor ya dari pabrik yang mereka miliki, yaitu Chandra Asri Perkasa 2 itu ternyata ada investor masuk, itu mungkin ada perubahan sehingga ini memberikan sentimen di saham ini gitu. Dan ini di sisi kanan ini kita akan menganalisa secara rasionya ya, kita akan mengecek rasionya tuh melalui aplikasi RHB TradeSmart ya, atau RSB TradeSmart gitu. Oke, secara fundamental rasionya di sini bisa teman-teman perhatikan, kita menggunakan pair, PBVS, ROA, dan ROE-nya aja gitu. Oke, secara pair-nya, price earning ratio, mereka 32,74. Apakah berbeda dengan yang di sini? Berbeda sih memang secara pair yang ada di RTI dan di RHB ya, tapi nggak menjadi soal karena nggak terlalu signifikan bedanya sih. Kalau yang di RTI ini kan 32,80, sedangkan yang di RHB TradeSmart tuh kisaran 32,74 kali gitu. Untuk price book value-nya ini 4,40. Ini tergolong tinggi sih sebenarnya, karena gini, range dari PBV itu jangan sampai lebih dari 2 sih gitu. Jadi kalau udah lebih dari 2 itu tergolong mahal gitu. Tapi ya kita nanti lihat dulu. Meskipun wah berarti kita nggak boleh menghindar, enggak. Tapi kalau menurut saya sih, kalau seorang trader sih sah-sah saja ya kalau mau bertransaksi di saham ini. Kalau seorang trader gitu ya kan. Nah, seorang trader kan patokannya tuh nggak hanya di rasio, tapi juga lebih cenderung ke teknikalnya atau ke grafiknya gitu. Oke, dan ROE-nya ini 13,45, ROA-nya 2,49% tuh. Agak jomplang memang, tapi kita kan nanti lihat lah, kita kan cek itu bagaimana, apakah rasio si emiten ini itu lebih rendah dari rasio si sektornya gitu, sektor industrinya gitu. Kalau dia lebih rendah itu berarti masih ada peluang kita untuk meraih cuan atau meraih keuntungan jangka pendek atau jangka menengah di saham ini gitu. Tapi kalau dia lebih tinggi, nantinya lebih tinggi rasionya di atas rasio industrinya, ya kita harus waspadai, harus hati-hati gitu. Oke. Kita akan coba langsung masuk ke ini ya. Saya menggunakan investing.com guys di sini ya.
Sini saya menggunakan investing.com untuk membandingkan antara rasio emiten yang ada di sisi kiri ini dengan rasio industrinya di sisi kanan gitu. Ini saham BRPT, Barito Pacific ya, yang ditutup menguat 35 poin di level harga 970 atau plus 3,74% secara persentase. Nah, untuk untuk rasio emiten tadi pairnya itu kan 32,74 ya kan. Di sini kan ada update nih, kalau yang ada di investing.com itu 46,03 kali gitu. Ini ke update yang ada di investing.com itu. Tapi kalau di aplikasi RHB ataupun RTI Bisnis itu masih update lah. Kan kalau di RTI Bisnis tadi 3,80 kali. Kalau yang di RSP kan 3,74 kali ya di situ. Nah, nanti kita kan bandingkan nanti 32,74 kali ya kan. Nah, di sini kita akan membandingkan antara si rasionya emiten ini dengan pair yang ada di industrinya. Untuk industrinya saat ini itu 41,37 kali. Nah, kalau secara industri nggak masalah, tapi kalau secara emiten ini yang kita harus update gitu. Nah, jadi dengan ini kita bisa menyimpulkan nih ya, kita simpulkan nih bahwasannya rasio emiten itu masih lebih rendah dibandingkan rasio industrinya gitu. Artinya saham ini tergolong masih terjangkau atau menarik untuk kita koleksi atau tradingkan. Ya kan, tapi disclaimer on ya guys. Yang menjadi tolak ukur saya tuh gini. Untuk rasio pair itu kan seharusnya kita maksimalkan range-nya ya antara 11-12 sampai 15 kali ya kan. Tapi ini kan 30-an. At least nggak jadi problem apa selama itu masih di bawah industrinya. Hanya kita harus hati-hati gitu. Kenapa? Nah, kita bisa lihat tadi ya, antara ROE dan ROA itu jomplang banget gitu. Kalau ROE-nya itu kan BRPT ini Barito ini 13,45% dan PBV-nya juga itu di atas 2 gitu. Kalau di bawah 1 kan rendah, ini di atas 2. Artinya udah kemahalan. Range-nya dari 1 sampai 2 gitu. Ini sudah kemahalan sebenarnya saham ini kalau secara rasio fundamentalnya gitu. ROA-nya juga 2,49% dibanding ROE-nya 13,45%. Ini berbanding jauh sekali gitu. Kita harus hati-hati aja di sini. Tapi bukan berarti kita hindari itu. Enggak, kita bisa ngambil peluang di sini, oke? Secara pair udah terjawab, ini menarik. Lalu secara ROE-nya juga ya, ROE-nya kan 13,sekian% tuh. Ini di atas ROE industrinya. Kita bisa simpulkan sepintas bahwasanya saham ini berarti perusahaan ini, emiten ini bisa kita simpulkan bagian dari leading sektornya atau leading industrinya gitu, atau pemimpin di industrinya, penguasa pasar lah gitu, sekian persennya di industrinya gitu. Jadi sepintas kita bisa anggap seperti itu ya guys. Cuman persoalannya adalah ada sebuah persemuan lah atau sebuah mitos gitu bahwasanya ROE emiten tuh akan mendekati ROE industrinya nanti, dan dia harus di bawah ROE industrinya untuk apa? Menormalkan harga sahamnya. Tapi ini hanya sekedar mitos saja gitu, hanya sekedar wawasan aja buat teman-teman. Dan nantinya ketika tidak dikoreksi kita harus hati-hati gitu. Dan memang sih kalau secara PBVS-nya atau price book value-nya kita bisa saksikan tadi ya, itu di atas 2 memang sudah agak mahal. Tapi saham ini masih menarik gitu. Apa menariknya? Kita akan buktikan lagi nanti di mana? Di sesi teknikalnya. Oke. Hanya secara rasio ROE-nya ini sangat-sangat menarik sekali, dan ROA-nya tuh masih di bawah dari ROA si industrinya juga. Kalau ROA-nya si emiten tadi 2%-an sekian, kalau ROA industrinya kan 6%-an sekian nih guys. Nah, kita akan lihat di sini secara teknikalnya. Oke. Seperti biasa saya menggunakan candlestick, menggunakan aplikasi RSB Smart ya, atau RHB Smart lah gitu. Saya menggunakan moving average mulai dari parameter 1 itu MA1-nya itu di parameter 5, MA2-nya itu di parameter 10, MA3 di parameter 20 gitu. Ini sesuai selera aja buat teman-teman. Kalau teman-teman punya versi ataupun selera masing-masing, settingan teknikal masing-masing nggak masalah gitu. Ini sekedar second opinion aja sih. Oke. Saya juga menggunakan stokastik dengan parameter 1413. Teman-teman bebas memakai parameter berapapun lah, mau 1433, 1033, 1013, 513, 533 atau berapapun lah, sembarang boleh kok. Bebas saja. Dan MACD juga ada di sini. Ada juga CCI. Saya nggak merubah parameter MACD ya guys. Saya fokus langsung ke ini aja sih, menyesuaikan dengan yang ada di aplikasi. CCI-nya saya menggunakan parameter 10. Hanya saja nanti kita akan coba membandingkan. Kita langsung bandingkan di sini ya, CCI parameter 10. CCI ini fungsinya apa?
untuk mengecek trennya apakah saham ini masih memiliki tren penguatan gitu. Oke, ini kita parameter harian ya. Dengan periode waktu harian dan parameter 10 untuk CCI. Selama garis CCI ini menunjukkan ke atas pola penguatan atau ke atas, ini masih ada peluang untuk penguatan. Yang penting dari 0 sampai 100. Kalau dari minus 100 sampai 0 itu artinya dia technical rebound atau rebound lah definisinya gitu. Sedangkan kalau ini di atas 0 artinya dia ada sinyal bullish gitu. Nah, kita akan buktikan apakah parameter 20 juga menunjukkan sinyal seperti ini juga gitu ya kan. Kita akan buktikan di sini guys. Oke, ini parameter 20 sama, ini di atas 0 ya. Ini ya kisaran 30-an lah ya kan. Parameter 30 CCI ini juga di atas 0 sama ternyata ya. Berarti ini bullish ya nih, ini saham nih. Ada peluang bullish nih minggu depan nih. Gitu. Sama pasarnya masih mensupport, dan ini juga ini kan malah untuk CCI 10 ini di atas 40 ini guys malah. Nah, ini menarik banget, kisaran 41%-an lah, ini menarik banget. Ini ada sinyal dia akan menunjukkan sinyal penguatan. Oke, untuk MACD dari BRPT ini sendiri guys, ini sudah golden cross ya sini ya. Jadi jelas ini akan ada penguatan dalam sepekan ke depan ya. Paling enggak mulai dari tanggal 8 sampai 16 November, bisa kurang bisa lebih dari tanggal 16 November, itu hanya estimasi aja. 16 itu ini ada sinyal penguatan secara MACD. Kita akan coba cek secara stokastik terlebih dahulu ya sebelum masuk ke ke candlesticknya. Nah, secara stokastik ini juga masih ada sinyal penguatan, masih tergolong relevan lah untuk kita koleksi sebenarnya. Kalau udah di atas 75% itu kita tuh harus hati-hati, itu artinya udah overbought gitu, atau sudah jenuh beli ya. Di situ kita harus hati-hati guys di situ. Oke. Stokastik menunjukkan sinyal penguatan. Lalu untuk ini kita akan coba lihat ya, MA1 garis warna hijau ini ya, agak kebiruan sih memang. Ini udah mau membentuk pola golden cross dengan memotong garis warna MA2 yaitu di warna kuning agak ke orange ya, oranye ya di sini ya. Ini akan bentuk pola golden cross ya kan, tapi meskipun sebenarnya candlenya ini kan di bawah MA3. Jadi kita harus hati-hati, tapi mudah-mudahan besok sepekan ke depan ini bisa di atas MA3-nya sehingga menunjukkan sinyal strong bullish gitu. Tapi kalau dari sini aja MA1 mau motong garis MA2 ke atas itu kan sudah golden cross sebenarnya kan. Gitu. Mau menunjukkan sinyal golden cross. Oke. Untuk range-nya saham BRPT ini setidaknya tuh di level supportnya, yaitu support kuatnya saat ini ya di level harga 917,31 sampai level harga 978,52. Harapannya sepekan nanti ini saham ini akan berada di atas 978,52 ya, sehingga nanti ada peluang penguatan lagi sampai ke level harga 1026,01. Oke guys. Dan itu bisa selama ataupun nanti terjadi koreksi, saham ini paling nggak dia harus kuat di level harga 917,31 ya kan, dan nanti bisa break high ya kan, bisa break high ya, break harga atasnya yaitu di level harga 978,52. Kalau kuat di sini maka ada peluang penguatan sampai ke 1026,01. Bisa menguat lagi, bisa selama dia bisa break high dan kuat juga di 1026,01 sampai nanti bisa ke 1058,73. Saya pikir sih bukan sebuah hal yang muskil ya, bukan hal yang muskil bagi saham BRPT atau Barito Pasifik ini untuk menuju target harganya 1058,73 sampai 1092,50 rupiah nantinya. Selama marketnya mendukung, yang pertama, terus yang kedua sentimennya juga masih ada. Jadi kita titik krusialnya yaitu di level resistennya ya, di level resistennya itu di level harga 978,52 guys. Oke. Jadi itu saja untuk saham BRPT ya. Risknya di saham BRPT ini sekali lagi di level harga 917,31 sampai level resistennya 978,52. Mudah-mudahan besok bisa break sehingga bisa ke level harga 1026, bahkan ke target terdekatnya 1058,73. Oke, amin, kita doakan. Oke, itu saja untuk bincang saham di saat ini ya, kali ini ya, di konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan lupa juga terima kasih saya ucapkan juga udah menonton video ini sampai selesai. Tekan tombol like, share, subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya, serta tinggalkan komen kalau misalnya ada punya ide saham apa yang pengen kita ulas, itu nggak apa-apa ya kan. Silakan mampir ke channel-channel baik di Telegram juga silakan, ataupun di media sosial saya silakan juga ya kan, silakan. Dan terima kasih udah mendukung channel ini. Mudah-mudahan saya tetap
update konsisten. Harapan saya dengan teman-teman tetap mendukung channel ini. Oke, bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya. Oke. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Oke. Dan tak lupa juga yang saya sampaikan, patuhi protokol kesehatan, ya kan? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap berkonsultasi dengan praktisi di pasar modal ya, di saham tentunya. Dan ini konten ini disclaimer on. Patuhi protokol kesehatan dan happy trading and happy investing. Kita akan ketemu lagi di channel YouTube Maulana Nur Sobri berikutnya dan juga di podcast My Pod Story berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.